Oke, betul. Bersama kita bertiga, sebelah saya Novael dan sebelah lagi adalah Angga. Kita bertiga akan membahas bridge. Ada 2 bridge, lan dan 2 kelas. Dimulai dari tugas kertas ya. mulai dari Novael sebagai pembukaannya untuk membahas apa itu bridge. Ya, sebelum kita mulai dari pemahaman dasarnya apa ya sih yang dipandang yang sering di orang sangat apa tentang diri. Jadi banyak orang yang menganggap diri itu kayak cuma alat biasa, itu tersiarnya. Begitu ya, bagian itu dari manajemen kualitas jaringan. Kalau tadi ya dari konsep jaringan yang modern saat ini, masa terbesar itu bukan cuma terhubung atau enggaknya jaringan itu perangkat tersebut, tapi gimana data itu bisa mengalir secara efisien, lancar dan tentang data. Nah di sini Bridge berperan penting banget, yaitu memastikan data dikirim dan tidak membanjiri seluruh jaringan ke satu tujuan. Jadi dia banyak tujuan dan tepat pasti. Jadi menurut saya Management ini nggak cuma soal atau definisinya, apa yang intinya, tapi juga kita memahami apa yang dibutuhkan jaringan tersebut oleh Bridge. Oke, penjelasan dari Novael udah sangat bagus. Gue tambahin dari sisi saya sendiri ya. Bridge selalu bekerja di layer 2 OSI, yaitu data link layer. Di layer ini komunikasi terjadi menggunakan emoji address bukan IP address. Bridge akan membuat yang namanya emoji address tabel, yaitu daftar perangkat yang pernah terhubung. Jadi setiap kali ada yang masuk, Bridge akan mengecek alamatnya, menentukan jalannya yang terbaik kemana, dan dia mengirimkan hanya ke segmen yang diperlukan. Berarti kayak ini Bridge Ya, kayak total tak sini yang berkirim kemana gitu. Oke. Ini membuat jaringan lebih efisien dan mengurangi traffic yang tidak perlu dan tidak jelas. Selain itu, Bridge juga membagi jaringan menjadi beberapa segmen kecil sehingga koneksi rumah ini menjadi lebih sedikit. Ini sangat berpengaruh terhadap performa jaringan. Coba coba tarik. Jadi sebenarnya itu fungsinya untuk mengontrol distribusi atau pengiriman data. Kalau nggak ada Bridge, berarti jaringan atau data yang bekerja seperti di luar dan juga tanpa aturan. Jadi semua perangkat itu bisa apa ya? Bisa program bisa bersama-sama, dan semua orang juga bisa mendengar semuanya. Akibatnya bisa-bisa domainnya cepat habis terutama karena berbatasi ya. Yang kedua terjadi tabrakan data yang kayak bilang tadi atau bilang tadi. Terus yang terakhir bisa jaringannya jadi lambat karena banyak akses tuh jaringannya itu ya. Jadi kayak remote gitu ya. Jadi dengan adanya Bridge, jadi komunikasi itu lebih terarah ke ini, itu pasti lebih cepat lah karena adanya proses itu. Jadi secara konsep itu kayak sistem logistik di perpaketan di rumah pakai ini jelas dan pastinya nggak bakal tersisa. Jadi kayak sini sudah punya tujuan itu dan jadi dia kayak nggak sembarangan banget untuk ke segmen lainnya. Jadi kayak sudah kita tentukan di sini. Misalnya mau ke segmen ini, udah kita fokusnya ke segmen ini, tidak ke segmen yang lain. Oke, penjelasan Novael dan Noval sudah teknis dan analitis. Jadi gue coba sederhanakan ya. Bayangkan ada 2 ruangan kelas yang penuh siswa, yang penuh banyak siswa. Kalau tidak ada Bridge, semua siswa di 2 kelas itu akan saling berteriak tanpa aturan. Jadi misal ada 2 siswa di dalam ruangan, misal kelas 11 TJKT dan kelas 12 TJKT. Nah itu digabungkan, maka kalau misalnya kayak nggak ada contohnya kayak Bridge atau kayak guru gitu, maka ya mereka akan ribut gitu, kayak akan selalu ya, nggak terkontrol lah, nggak beraturan kalau misalnya nggak ada si Bridge ini. Namun
juga kalau ada bridge itu seperti ada pintu dengan penjaga ini tahu siapa yang mau kemana. Jadi yang pertama, kalau komunikasi masih dalam satu kelas tidak perlu keluar. Kalau mau ke kelas lain baru lewat pintu. Baru hasilnya di sini. Hasil dari bridge itu adalah tidak berisik, tidak kacau, dan lebih efisiensi. Itu yang dalam artian atau dalam kesederhanaan si bridge itu. Berarti jadi kayak dalam Iya, sama. dan terus Karena ini ya sebagai pengontrol kayak jaringan gitu kan. Nah tadi gua sederhanakan, kalau misalnya ada dua segmen atau dua kelas yang penuh siswa ya kan. Nah itu. Jadi seperti ini perannya sebagai pengontrol atau sebagai pengatur lah. Ya. Agar tidak terjadi keributan. Ya, sekarang kita coba jelasin perbandingan dari antar perangkatnya apa ya biar kita makin jelas dan simpel untuk memahami perangkat tersebut. Kalau kita lihat secara kemajuannya, HP itu perangkat yang paling sederhana. Dia tidak punya kunci, tidak punya jadi semua data bisa masuk langsung, nggak perlu diatur, nggak perlu diapain, jadi masuk langsung disebarkan ke semua perangkat itu. Iya, jadi kayak ada dua gitu, oke. Jadi kayak ada masuknya jaringan, dia tidak mengatur jaringan itu, namun ya langsung disebarkan aja langsung. Nah, iya. Air sudah bikin banjir. Iya, kan. Nah, kalau bagian di bridge, di sini udah ada penjelasan atau memori kotaknya. Iya. Jadi kita bisa membaca MAC address, terus bisa tentukan arah datanya mau bikin ke sini, asalnya Rencana bisa ke ruangan A, ke ruangan B. nggak ada langkah. Iya, benar. Nah, terus ini perangkat switch. Jadi di sini sebenarnya itu pengembangan dari perangkat switch tersebut. Dia kerjanya lebih cepat, lebih gesit. Juga portal di banyak itu tersedia sama switch kayak kita juga yang kita pakai Ada beberapa bentar itu atau seberapa. daripada tadi itu Iya. Lanjut ke peran terakhir yang saya tahu router. Nah kalau router ini itu next level dari megalitter. Kerjanya dia di layar ketiga. Fokusnya dia menggunakan IP address untuk menghubungkan ke jaringan yang berbeda. Jadi sini kita lihat bahwa itu tahapan penting di dalam kemajuan perangkat untuk menghubungkan ke jaringan. Oke, yang tadi dibahas adalah bridge versi 1. Yang akan dibahas adalah versi wireless-nya. Secara konsep tidak ada yang berubah kecuali medianya aja. Karena yang lain membutuhkan kabel, yang wireless dia tidak membutuhkan. Dia cuma mencari alamatnya aja. Biasanya digunakan untuk menunjukkan itu area yang sudah dijangkau menggunakan kabel dan terbatas. Bisa kemungkinan terbatas. Ada ya kabel. Iya. Ada di panjang. Nah, jaringannya jarak jauh. Kalau tak lihat dari perspektif-perspektifnya Mus tadi yang dijelaskan, wireless bridge ini jadi solusi dari keterbatasan dan kabelnya. Karena tidak mungkin kan atau memang susah dijangkau. Ya, walaupun ada. Kalau dari sini kita dulu nggak bikin ya. Iya. Kalau di dunia ya kan itu nggak selalu harus mereka karena jaraknya kan terlalu jauh, nggak mungkin bisa dikirimkan sini. Terus biayanya juga terlalu tinggi. Ya, terlalu mahal kalau mereka narik kabel kan. Tarik kabelan juga Dia kita menggunakan wireless. Bayangin jaraknya apa? Kayak misalnya jaraknya 1 kilo kan, nggak mungkin kita narik kabel 1 kilo juga. baru dipasang lagi ya. Iya benar. Itu harus menggunakan wireless. Tapi ya nanti itu benar ya bukan IP-nya. Ya, Cuma cari tahu sendiri IP-nya dicari itu memang dari perangkatnya dia perangkatnya IP-nya berapa, jadi kita cari tahu. Fokus satu detik fokus. Terus
pertama kayak Android yang kita bisa tetap menggunakan address bekerjanya juga jual terus nggak terlalu ribet juga berbeda sama jadi wadah di sini bukan inovasi baru tapi inovasi baru yes kalau di zaman tadi ada cara yang seperti aja. Oke, misalnya ada dua gedung sekolah. Ini versi nyata ya guys. Misal nih ada dua gedung sekolah dengan jarak 100 sampai dengan 200 meter. Cukup jauh dua ya. Jauh banget. Misal nih kalau kita pakai kabel, kita yang pertama tuh kalau misalnya mau ditanam nih kabelnya, kita harus beli tanahnya nih. Terus juga untuk biayanya cukup mahal. Terus lama kita masangnya. Harus diongkos. Iya, buat supaya kabelnya tuh gak dipotong sama orang di sini. Iya benar, supaya nggak dipotong gitu. Atau enggak Dimaling. aja Iya. nah, supaya orang-orang tuh nggak tahu ini kenapa akadnya Juga ya gitu lah guys. Ya. Kalau misalnya pakai kabel, yang pertama harus beli tanah, mahal, lama. Nah, kalau misalnya kita pakai wireless, grid, kita tinggal pasang perangkatnya, lalu arahkan antenanya, baru perlu hubung deh apa menggunakan kabel. Oke, biasanya pakai perangkat dari Ubiquiti atau TP-Link. Kita, ya brandnya. Aku kalau brand sih sama, tapi yang bisa kalau misalnya di sekolah TP-Link-nya. Ya, kita menggunakan TP-Link dan hasilnya internet lebih stabil, data bisa terbagi dan lebih efisien begitu. kelebihan dan kekurangannya Brislan unggul di stabilitas dan kecepatannya dan tahan. Tadi itu unggul di fleksibilitas, lebih fleksibel. Tapi kita juga harus mempertimbangkan sih faktor terkadangnya kayak sinyal. Karena kan bisa tergantung karena sinyal. Nah, kalau saya memilihan kualitas ini kualitas masalah Tergantung kondisinya. Ya, benar. cuaca bagus jaringannya bagus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau bagus. Itu gitu jaringannya bagus. Ya. Itu jadi intinya bukan mana yang terbaik tapi mana yang paling cocok digunakan. Banyak orang yang salah menganggap Bridge sebagai Bridge itu sama dengan kita. Padahal beda. Ya, Betul. Jadi itu kan fokusnya itu cuma memperkuat sinyal jaringannya aja. Jadi nggak lebih. kalau Bridge kan dia memahaminya dan mengatur sinyalnya yang mana tujuannya. Kita jauh lebih cerdas dari dari tiket. Ya, Dan dianggap sama. yang sama. Ya dari semua pembahasan tadi saya simpulkan bahwa bridge ini komponen penting atau sebuah item penting di jaringan yang Kita bisa diremehkan. nggak bisa diremehkan. Penting banget lah. Kalau nggak ada Bridge ya kayak apa punya dengan dasar. Nggak pernah terus apa jaringannya ini tidak terkontrol dan tidak teratur. Jadi nggak cuma penghubung aja, jadi semua bisa sistemnya dia itu memastikan komunikasi berjalan dan juga terarah sesuai apa yang kita mau, apa yang kita sudah memiliki. Jadi ketika konsepnya yang dikembangkan ke wireless bridge, kita dapat solusi biar lebih fleksibel di dunia modern yang dinamis. Jadi menurut saya bridge ini itu kayak memahami dasar logika jaringannya. Jadi kita lebih mudah memahami teknologi jaringan dan Nah itu saja pembahasan dari kita bertiga. yang penting dan bersuara terus. yang pentingnya kita belajar pelan-pelan aja ya, penting paham ya, paham. Dan jangan lupa praktik karena teori sama praktik itu nggak akan maksimal. Jadi kita setelah ini akan mempraktikkan metode bridge dan kita sudah menjalankan di tahap bridge di pertama perjalanan Pak. Oke, terima kasih.
Oke, cukup dari saya Erlangga Wicaksono. Saya Saya Novel Hendel. izin pamit. Izin pamit dan see you next video.